Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Juni 2025 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu Pekan Paskah yang ke-7. Seperti biasanya, saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Sekarang saya akan membacanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Sang Pemelihara. Banyak di antara kita sudah melakukan yang namanya pesiharaan pengharapan. Di Kuskupan Agung Jakarta, kita mengunjungi banyak gereja, dan adalah pengalaman yang sangat menarik ketika melewati pintu suci di dalam sebuah gereja. Orang memulainya dengan doa sebelum melintasi pintu suci, dengan puji-pujian. Kemudian setelah selesai berdoa dalam gereja, mereka keluar dan mendoakan juga doa setelah melewati pintu suci. Suasana kusuk yang menandakan betapa orang itu merasakan kehadiran Tuhan. Dan mereka tidak hanya sekedar melewati sebuah pintu gereja, tapi dengan penuh iman kita melihat pintu sebagai sebuah simbol. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah pintu bagi kita untuk keselamatan. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti pesiarahan pengharapan di kota Roma. Saya menyaksikan
di 4 basilika besar, yaitu Basilika Santo Petrus di Vatikan, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus di luar tembok, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Di keempat basilika besar ini, saya juga melihat antusiasme umat dari berbagai belahan dunia yang datang ke kota Roma. Mereka mulai dengan memikul salib jubileum. Mereka berkelompok menuju ke Basilika Santo Petrus di Vatikan, dan dalam perjalanan bersama, pesiaran bersama itu, mereka berdoa, mereka bernyanyi, akhirnya sampai di depan pintu suci, dan mereka menyentuh pintu dengan kusuk, masuk ke dalam gereja, dan mereka berdoa sambil melihat kemegahan gereja dari dalam dengan ornamen-ornamennya. Dan disitulah mereka juga ikut dikuatkan karena melihat Tuhan menunjukkan wajahnya yang begitu indah melalui ciptaan keindahan yang ada di dalam gereja. Sebuah pengalaman rohani ini benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan ada dan Dia hadir bersama kita. Tuhan ada dan selalu menunjukkan pemeliharaannya kepada kita semua. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita juga sekarang berada dalam masa novena untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita ingat di hari-hari ini melalui Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga berbicara tentang Parakletos, yaitu penghibur. Penghibur yang berasal dari Bapa melalui Yesus sebagai putra, diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita, untuk menginsafkan kita, dan bersaksi tentang Yesus dan segala karya yang sudah Dia lakukan. Dan itu menjadi sebuah bukti betapa Allah adalah pemelihara. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dan kita lalu mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Ketika Dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyiapkannya, aku akan datang kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersama dengan aku. Sungguh, ini adalah bukti pemeliharaan dari Tuhan kepada kita. Di mana Tuhan berada, kita juga ada bersama dengan Dia. Maka Yesus tidak hanya sekedar berbicara atau mengutus Parakletos, tapi Dia juga menunjukkan wajah kerahiman Bapa yang selalu memelihara kita. Pada hari ini kita mendengar bacaan Injil yang sangat indah. Tuhan Yesus kali ini bertindak sebagai Imam Agung. Dan sebagai Imam Agung, Dia mendoakan para muridnya, mendoakan kita sebagai gereja pada saat ini. Dia menengadah ke langit dan Dia berdoa. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia sebagai Imam Agung tetap mendoakan kita supaya kita tetap bersatu dengan Bapa di surga. Kita juga saling bersatu sebagai saudara, supaya kita bersatu dengan Dia dan tidak bersatu dengan dunia, karena kita bukan dari dunia. Sungguh perkataan Yesus sangat memberikan peneguhan kepada kita. Dalam doa Yesus sebagai Imam Agung ini, intensi-intensi yang didoakan juga sangat indah. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya Bapa bisa menguduskan kita dalam kebenaran. Karena Allah adalah kudus,
Yesus sebagai putra mendoakan supaya kita yang mengikuti Dia juga menjadi kudus. Hendaklah kamu kudus. Atau Santo Paulus mengekspresikan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan kita supaya hidup tanpa celah di hadirat-Nya. Maka di sini panggilan untuk menjadi kudus bukan untuk segelintir orang, tapi kita semua punya panggilan yang sama untuk menjadi kudus. Yang kedua, intensi yang kedua adalah ketika kita sudah menjadi kudus, maka dengan sendirinya kita akan berusaha untuk bersatu. Tuhan Yesus berdoa supaya kita bersatu dengan perkataan begini, ut unum sin. Semoga mereka menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Maka persekutuan di antara kita itu lintas batas. Kita tidak hanya bersatu dengan orang-orang yang kita senangi, atau orang-orang yang terbuka pada kita saja. Musuh sekalipun kita harus berusaha untuk bersatu dengan mereka. Kalau kita menunjukkan kebaikan pada mereka, dia sejahat apapun, dia bisa berubah menjadi baik. Itu bisa terjadi kalau kita bertumbuh dalam kekudusan dan mengusahakan persekutuan atau persatuan satu sama lain. Dan intensi Yesus yang ketiga adalah supaya kita juga merasakan pemeliharaan dari Bapa. Yesus berdoa supaya Bapa memelihara kita, karena Dia sendiri sudah diutus Bapa untuk menjaga dan memelihara kita. Yesus mendoakan seperti itu, dan tentu harapannya adalah bahwa kita juga saling memelihara satu sama lain. Betapa agungnya doa Yesus sebagai Imam Agung bagi kita semua. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita memiliki kemampuan untuk bisa menjadi pemelihara, penjaga bagi saudara-saudara kita yang lain? Betapa sulitnya kita untuk bisa menjaga dan memelihara sesama kita, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Betapa kita masih mengkotak-kotakan, memilah-milah, yang kita sukai kita layani, yang kita tidak sukai kita biarkan saja. Yesus bukan seperti itu. Dia malah berdoa supaya kita mengikuti keteladanan yang Dia tunjukkan atau Dia teladani bagi kita. Oleh karena itu kita pada hari ini disadarkan kalau Allah adalah Sang Pemelihara, Dia yang menjaga dan melindungi kita, maka kita pun terpanggil untuk memelihara, untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita bisa? Tentu kita pasti bisa, karena Tuhan juga menyertai kita. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik. Hari ini melalui Yesus Kristus Sang Imam Agung, Dia mendoakan kami supaya kami bisa menjadi kudus, supaya kami bisa saling memelihara satu sama lain, supaya kami juga bisa terbuka untuk Engkau dan sesama kami. Bantulah kami, semoga kami juga dari hari ke hari berusaha untuk menjadi semakin dekat dengan Engkau, semakin terbuka dan mengikuti jalan kekudusan, supaya kami sungguh bersatu sebagaimana didoakan oleh Kristus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Juni 2025. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.